secara kritis dan idealis melalui penulisan artikel ilmiah. Dengan webinar ini diharapkan dapat mengasah pikiran dan mengasah skill terkait penulisan artikel ilmiah. Demikianlah diangkatnya tema webinar pada hari ini yang bertemakan optimalisasi peran generasi muda melalui penulisan artikel ilmiah. Sebelum membacakan susunan acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reza Permatasari, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Prodi Gizi. Adapun susunan acara pada hari ini diawali dengan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, acara inti atau penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Koordinator Kelompok 9 KKN DR MIT 13 UIN Wali Songo Semarang. Kepada Saudara Gibran Nurul Falah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in alihi wa bihi. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Hamdan Husin Batubara, MPDI, selaku dosen pembimbing lapangan KKN MIT dari rumah ke-13 Semarang kelompok 9. Yang saya hormati dan juga Bapak narasumber kita pada Ahmad Fauzan Hidayatullah. Saya selaku koordinator kelompok 9 rumah UIN Semarang sangat berterima kasih atas kehadiran kerawuhan Bapak
kerjasama dari tim KKN harus baik ilmu kali ini. Pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Mungkin sekian dari kami, dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara webinar pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gibran Nurul Falah yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Hamdan Hussein Batubara MPDI sekaligus membuka acara kegiatan webinar pada hari ini. Kepada Bapak Hamdan Hussein Batubara MPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Bapak narasumber yang hari ini berkenan ya memberikan materi tentang optimalisasi peran generasi muda melalui penulisan artikel ilmiah, Bapak Ahmad Fauzan Hidayatullah MSI dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Yang terhormat juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom ini, dan yang saya banggakan saudara-saudari panitia, mahasiswa KKN kelompok 9 ya, yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik. Pertama sekali mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya kita bisa berhadir pada kesempatan hari ini melalui tempat masing-masing. Selawat dan salam juga mari selalu kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia, salah satu keterampilan yang sangat penting ya dan sangat mendukung daya saing kita di era sekarang, di era
kepada Bapak Fauzan Hidayatullah, dan saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, mari kita simak dengan serius kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat, informasi baru yang dapat membangun atau meningkatkan kompetensi kita, sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang positif melalui penulisan artikel ilmiah, khususnya jurnal ilmiah. Dan saya juga berharap sekali nanti mahasiswa-mahasiswi yang hadir di dalam kegiatan ini maupun masyarakat umum memiliki minat, ya, ketertarikan, ya, semakin tertarik dan semakin terampil dalam menulis artikel ilmiah, khususnya jurnal pengabdian masyarakat yang tentunya merupakan salah satu luaran ataupun output dari KKN MIT dari rumah ini. Dan mari sama-sama kita buka acara webinar ini dengan membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Ahmad Fauzan Hidayatullah MSI. Sebelumnya, perkenalkan, saya di sini sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu acara pada hari ini. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan CV daripada Bapak Ahmad Fauzan Hidayatullah. Nama beliau Ahmad Fauzan Hidayatullah, tempat tanggal lahir Kebumen 29 Juni 1979, alamat Jalan Pemuda nomor 326, RT 04 RW 01, Sowan Lor Kedung, Jepara. Nomor HP 0852 002 00102. Email afhidayatullah@walisongo.ac.id. Riwayat pendidikan TMI Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, Ponorogo. IAIN Wali Songo, Semarang. PML Unika Sugijapranata, Semarang. Pengalaman kerja, dosen luar biasa, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, UIN Wali Songo, Semarang, tahun 2012 sampai 2016. Dosen tetap Sains Fakultas Sains dan Teknologi 2016 sampai dengan sekarang. Publikasi, di antara banyaknya publikasi beliau, saya akan membacakan beberapa. Di antaranya Amin Abdullah dan Paradigma Interaksi Interkoneksi. Selanjutnya Kebakaran Hutan dan Lahan, Perspektif Lingkungan, dan masih banyak lagi publikasi yang lainnya. Kemudian untuk buku, di antaranya ada Desain Kota Ramah Anak, Perspektif Pendidikan di tahun 2017, kemudian Kopi Robusta Muria dan Kopi Robusta Sindoro tahun 2018, dan masih banyak buku beliau yang lain. Untuk mempersingkat waktu, apakah Pak Fauzan sudah hadir di dalam Zoom ini? Sudah, Res. Oh, baik. Sudah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Gimana Reza. kabarnya, Pak? Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu dengan Reza dan teman-teman ya. Paling tidak saya bisa nagih artikel. Baik, Pak, mungkin untuk mempersingkat waktu,
Eh, kepada Bapak Fauzan kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke. Terima kasih Reza Permatasari dari Aceh ya Reza. Reza dari Aceh. Ya, yang saya hormati Bapak dosen pembimbing lapangan, Bapak Hamdan Husein Batubara. Secara fisik belum pernah ketemu. Alhamdulillah di forum webinar ini saya bisa bermuajahah meskipun berjauhan sehingga tidak bisa sambil ngopi bareng ya. Matur suwun sudah diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu. Ada Reza, ada Yasa, ada Rara, yaitu terus kemudian ada Nurul Embun, tuh, dan beberapa lagi yang tidak yang saya lupa, tapi tetap ingat wajahnya, lupa nama, ingat wajah, gitu. Ya, salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas berkat perjuangan beliau, ya, meskipun beliau itu dikaruniai sebuah gelar ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tetapi berkat beliau kita bisa membaca dan bisa menulis. Ya, tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya membaca buku-buku sejarah, tetapi bisa juga membaca hati. Membaca hatinya Reza, hatinya Yasa, gitu ya, hatinya Gibran, ya gitu. Maka ayat yang pertama kali turun itu adalah Iqra. Kalau ada mahasiswa kok tidak bisa membaca kode-kode dari lawan jenisnya, ya berarti dia belum mengamalkan apa yang disampaikan di Quran. Dalam hal ini adalah Iqra. Ya, carilah pasangan yang bisa membaca, ya, yang pandai membaca. Ya, membaca keadaan, membaca situasi, membaca kode-kode itu penting. Ya, ganteng, cantik itu nomor sekian. Ya, yang penting good looking sama good rekening, kayak gitu ya. Oke, tanpa panjang kata ya, sebenarnya silahkan untuk panitia bisa share screen-nya. Ya, materinya. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa materi itu ya hanya sekedar formalitas ya, hanya sekedar formalitas. Jujur sekedar formalitas. Ya yang ideal ya seperti itulah, ideal bahwa kenapa generasi muda itu penting harus ikut ambil bagian dalam kepenulisan, dalam publikasi, dalam dunia tulis menulis, karena hari ini semua orang dimungkinkan untuk bisa menjadi penulis dengan segenap teknologi, dengan segenap kesempatan yang ada, dengan segenap kemudahan yang diberikan oleh teknologi, itu memungkinkan semua orang menjadi penulis. Ya. Nah, baik itu penulis yang berat-berat kayak Pak Hamdan Husein Batubara, nulis buku, nulis artikel di jurnal internasional maupun di jurnal nasional, ataupun hanya sekedar menjadi penulis timeline di Facebook, Instagram, timeline di status WhatsApp, ya. Artinya
Kalau saya mengumpamakan bahwa dunia itu sudah digelar, dunia ketika diibaratkan sebagai kanvas berwarna putih itu sudah dibiak, sudah digelar. Tinggal hamba-hamba ini, kita-kita ini mau memenuhi kanvas putih itu dengan apa? Apakah dengan tulisan ringan yang bermanfaat, atau tulisan berat yang bermanfaat, atau sekedar sendaguro, keluh kesah, atau racoan cacian? Itu terserah jari kita hari ini. Terserah jari kita hari ini. 10, 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, mungkin ketika kita dipaksa untuk menulis dalam arti sebenarnya ya, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, mungkin rada mustahil nggih, karena kita harus pergi ke perpus, bolak-balik buku-buku ya. Tetapi hari ini kita semuanya sudah memiliki. Kita semuanya sudah memiliki. Buku-buku sudah dalam bentuk e-book, sudah dalam bentuk PDF. Tinggal kita gerakkan jari, kita unduh, semuanya sudah ada di cloud, sudah ada di awan, sudah ada di internet, semuanya sudah tersedia. Oke. Next. Next. Nah, ini. Ingat bahwa ketika kita masuk dalam ruang perkuliahan, dalam masyarakat perkuliahan, dalam kampus ya, kita itu kan sudah didengung-dengungkan bahwa Reza jauh-jauh dari mana? Aceh ya, Rez ya. Yasa jauh-jauh dari Padang ya. Ya, jauh-jauh dari Padang itu kan sudah digembar-gemborkan Nurul Embun, jauh-jauh dari kaki Gunung Brebes ya, di kaki Gunung Slamet ya gitu. Desa Nepal Lumair Embun itu ya, datang ke Semarang kan selalu diteriak-teriakan bahwa oleh kakak-kakak SC maupun kakak-kakak OC itu kan sebagai agen perubahan mahasiswa yang bisa mengontrol keadaan sosial, mahasiswa yang bisa mengontrol keadaan sosial kemasyarakatan. Artinya perubahan itu, kontrol itu bisa dicapai manakala mahasiswa tersebut mempunyai peran aktif, ya, peran serta yang aktif, sehingga mempunyai kekuatan moral untuk mendobrak kemapanan itu. Ya, kemapanan masyarakat saat itu. Tetapi apalah cur dikata, satu bulan setelah apa namanya istilahnya PBAK, ya, PBAK atau istilah Pak Hamdan Hussein dulu itu adalah ya ospek ya Pak ya. Nah, kalau jenengan istilahnya PBAK, setelah PBAK kita lupa dengan apa itu agen perubahan, apa itu kontrol sosial, apa itu peran aktif. Yang penting keranjang di Shopee terisi dan segera kamu check out ya Pak, check in. Ya, itu seperti itu. Yang penting bisa jajan cireng, cimol yang ada di pintu gerbang kampus 3 itu seperti itu, sudah lupa sudah lupa. Yang penting segera bisa mencari daerah sekitar ngalian yang instagramable, itu seperti itu, lupa tentang cita-cita itu ya. Sebenarnya itu tak masalah, Next, lanjut. Tak masalah ya, karena begini, bagi saya pendidikan itu ya, itu nggak harus dalam ruang yang serius-serius amat, tetapi semuanya harus serius, itu seperti itu. Jadi
kalau teman-teman hari ini itu memang eranya sedang apa namanya foto-foto terus kemudian diunggah di Instagramnya, memang eranya sedang seperti itu, tapi jangan terlarut, jangan terlarut. Kita tidak bisa memandang sebelah mata kepada mereka yang suka main game, ya, suka main apa namanya, saben hari melai komputer, ngadep laptop, ngadep HP, tapi ternyata mereka adalah seorang trader, gitu. Tapi mereka ternyata adalah seorang programmer, tapi ternyata mereka adalah seorang aktivis e-sport, gitu. Ya, karena memang eranya seperti itu, ya. Jadi apa yang sudah teman-teman hobi, apa yang sudah menjadi hobi, itu mestinya dibawa ke dalam ranah yang positif, dibawa ke dalam suasana yang lebih positif, supaya kita tidak terlalu terjerambab dalam kenegatifan, ya, kemadorotan, mafsadat, ya. Karena eranya sedang Instagraman, karena eranya sedang Facebookan, karena eranya sedang Twitteran, dan lain sebagainya, ya tentu anak muda sekarang ya harus mengikuti sambil tetap punya pegangan, ya, tetap punya idealisme, itu seperti itu, ya. Hari ini jualan tidak lagi dengan menggunakan pamflet, muter-muter keliling kampung menggunakan toa, menggunakan speaker, kayak tahu bulat yang pakai mobil pickup kayak gitu. Ya hari ini jualannya ya lewat grup WhatsApp, grup Facebook, dan lain sebagainya. Nah, yang penting pemuda, anak-anak muda, mahasiswa kita bisa sadar bahwa seperti ini itu tidaklah abadi, harus terus artinya tetap beberapa tahun kemudian akan berganti, itu seperti itu. Lanjut. Langsung ke slide yang inti saja, yang Nah, ini artikel ilmiah. Apa sih artikel ilmiah itu? Kok kayaknya berat sekali, nggih? Artikel ilmiah, ya bisa teman-teman baca, ya. Artikel ilmiah adalah salah satu bentuk karya tulis yang dapat digunakan, ya, sebagai media untuk mengkritisi keadaan, sebagai media untuk menyampaikan sebuah gagasan, ya. Artikel ilmiah itu hadir sebagai salah satu aspek, ya, aspek yang cukup penting bagi akademisi. Pak Hamdan, saya, ya, yang kalau di kampus itu sebagai dosen, terus kemudian Anda semuanya ini mahasiswa, itulah akademisi, pelajar, itu seperti itu. Nah, tentu menancapnya ilmu, ya, saya jadi ingat pesan dalam Mahfudzat itu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali itu gini. Al-ilmu laisa fis sudur lakin nafis sutur, ya. Ilmu itu tidak dalam ingatan, ya, tidak dalam perasaan, ya. Tapi ilmu itu adalah di tulisan. Kalau saya garis tarik lebih jauh lagi begini. Ketika teman-teman sudah punya pengetahuan tentang sesuatu, itu akan makin menancap, akan makin kokoh pengetahuan itu manakala Anda mau berbagi. Manakala Anda mau ngomongkan pengetahuan itu, dalam hal ini diskusi, ya, diskusi dengan teman-teman, setelah kamu belajar sesuatu, ya, di kelas, lalu kemudian untuk menambah keberpemahaman itu
ya didiskusikan, diobrolkan. Menurut saya seperti ini, kalau menurut kamu seperti apa? Dengan teman-teman berdiskusi, Reza berdiskusi dengan Yasa, dengan Niken, dengan Rara, ya, dengan Nurul Embun, dengan Gibran, ya. Ketika masing-masing itu mau mengungkapkan pengetahuan tentang A misalkan, lalu kemudian meminta pendapat teman-teman lain tentang suatu pengetahuan tentang A itu, maka pengetahuan Reza itu akan makin banyak, makin beragam. Itu manfaatnya salah satunya diskusi. Diskusi sebagai salah satu cara untuk membawa kita kepada kepenulisan artikel ilmiah, ya. Itu salah satunya lewat diskusi. Atau bisa dibalik juga, nulis dulu baru kemudian diskusi, ya. Jadi teman-teman kalau sedang diskusi di kelas, itu sebenarnya adalah untuk memperkaya wacana, enrichment knowledge, ya, memperkaya data, memperkaya fakta. Contoh, nasi goreng yang enak menurut Reza itu nasi goreng Mbok Sutiem. Tapi menurut Pak Hamdan Hussein bisa berbeda lagi. Menurut ini bisa berbeda lagi. Dengan kita mendapatkan referensi nasi goreng enak dari teman-teman kelas diskusi kita tentang nasi goreng, maka pengetahuan kita tentang nasi goreng akan beragam. Akan makin beragam sehingga suatu ketika bisa kita nikmati. Ya, kapanane, ya, kalau pas hari-hari penting ada kesempatan, ya kita ke sana, gitu. Artinya terjadi dialektika pengetahuan tentang nasi goreng. Ada dialektika. Maka dengan semakin kita sering diskusi, pengetahuan kita bisa bertambah secara otomatis, kayak autopilot. Teman-teman mahasiswa yang biasa diskusi dengan mahasiswa yang tidak biasa diskusi akan kelihatan dari jidatnya. Jadi tidak hanya sujud, ya, tanda orang soleh katanya sujud terus ada garis 2, ya gitu. Itu nggak usah, ya gitu. Kamu antara yang senang diskusi dengan yang nggak senang diskusi aja udah kelihatan. Begitu saya masuk kelas sudah bisa kelihatan, oh, Gizi 2018B, gitu, kelasnya Yasa, ya gitu. Itu yang senang baca siapa, yang senang rebahan siapa, yang senang diskusi siapa. Itu bisa saya tebak ketika saya buka pintu gedung FPK, ya, lantai 2, gitu. Itu sudah bisa kelihatan, gitu. Ya, itu akan ya tentu gimana ya? Anda berharap bahwa semua mahasiswa itu harus suka diskusi, ya nggak ada. Kita tidak bisa memaksa, ya gitu. Tapi lama-lama masyarakat kampus kan akan terfilter. Yang senang diskusi siapa, yang senang membaca siapa, akan terfilter, tersaring dengan sendirinya. Tapi mestinya hari ini kalau kamu mengibarkan bendera sebagai mahasiswa gaul, mahasiswa milenial, ya harus suka diskusi, ya harus suka baca. Supaya literasi kita, ya, melek pengetahuan kita, literasi, ya, yang sering kamu dengar, ya, literasi ilmiah, literasi moderasi dan lain sebagainya, itu literasi adalah melek satu pengetahuan. Itu menjadi penting. Mau kamu mahasiswi, mau kamu mahasiswa, ya, mau kamu mahasiswa, mau kamu mahasiswa. Karena hari ini dengan segenap yang seperti yang saya ungkapkan di depan, bahwa semua orang, ya, sangat berpotensi untuk melakukan publikasi ilmiah. Ini karena kita temanya tentang artikel ilmiah. Ya. Caranya bagaimana? Lanjut. Ya. Sebelumnya tadi.
Nah ini, ya saya harus bercerita ya, harus bercerita apa yang sudah saya lakukan, Sejak kurang lebih 2018, saya mempunyai kesadaran bahwa seorang dosen harus kolaborasi, harus kokreasi dengan mahasiswa-mahasiswinya. Tapi nggak tahu kenapa saya lebih senang kolaborasi dengan mahasiswi ya. Ya, saya 2018 Bismillah kolaborasi itu alhamdulillah langsung menetes artikel di jurnal internasional ya, bukan jurnal tapi proceeding internasional terindeks Scopus, yakni dengan anak-anak pendidikan biologi 2016 sama anak biologi 2015 itu. Yang waktu itu sederhana saja, saya meneliti sama teman-teman itu tiga orang mahasiswi semuanya. Nggak tahu, saya nggak bisa suka laki-laki itu, ya gitu. Nggak tahu kalau Pak Hamdan gimana Pak Hamdan? Suka mahasiswa atau suka? Ya. Semuanya Pak. Oh gitu nggak? Jadi waktu itu meneliti kebiasaan makan sama tata kelola makan di Pondok Pesantren Besongo, Darul Falah Besongo, pondok pesantrennya Bapak Profesor Imam Taufik di Bank Niaga. Ya, lahirlah. Kemudian kami sampaikan di forum ISBIOREF di LIPI Bogor sana, alhamdulillah lolos dan kemudian bisa ikut publish di proceeding IOP itu yang terindeks Scopus ya. Nah dari situ terus kemudian saya kepikiran untuk menulis bersama dalam ruang format mata kuliah ya, ruang format mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah yang saya ampu luarannya bukan lagi UTS kalau UAS itu sudah mainstream, terlalu mainstream dan anak-anak pasti ya bisa jawab ya, dan itu sangat biasa ya gitu. Nanti ya salah-salah ya ya sangat biasa lah. Maka UTS sama UAS saya tiadakan dengan mengambil bahwa luarannya dari mata kuliah itu bisa mata kuliah Pancasila, bisa mata kuliah sejarah peradaban Islam, bisa mata kuliah falsafah kesatuan ilmu, atau mata kuliah yang memang SIM saya dalam hal ini adalah lingkungan, ya, konservasi sumber daya alam dan lain sebagainya. Itu saya paksa UTS sama UAS saya tiadakan, tetapi wajib menulis artikel yang harus sampai publish di jurnal terakreditasi Sinta. Itu saya canangkan sejak 2018. Alhamdulillah publikasi di setiap kelasnya. Saya mulai dari FPK. Saya pernah ngajar di FPK, baik di prodi psikologi maupun prodi gizi, ya, dari kelasnya Reza. Alhamdulillah dari 6 kelas hanya terbit 3 artikel, hanya 3 kelompok. Karena yang lain itu dibutuhkan komitmen, ya. Di samping pengembangan idenya itu diambilkan dari materi perkuliahan yang ada di RPS. Kita brainstorming, ya, kelompok saya, ya tetap saya bagi kelompok, satu kelompok berapa orang dan lain sebagainya, ya. Ide-ide bermunculan, lalu kemudian kami selaku dosen yang mengarahkan proses penulisan artikel, yaitu sepanjang semester kuliah itu kayak gitu. Ya, jadi ketika ada tugas artikel, saya selalu di kelas itu bilang bahwa
24 jam kali 7 hari, silakan wapri WhatsApp saya. Silahkan itu. Ya kan Res? Ya, cuman ya saya nggak tahu 24 jam kali 7 hari ya saya waktu itu ya tetap nggak japri ya kalau nggak ditanyain gimana artikelmu ya gitu. Apalagi Safira Abdullah ya gitu ya. Ya tetap aja ya gitu. Nurul Embun kalau nggak dioprak-oprak ya tetap kayak gitu. Tetapi ya saya sabari. Ya kan kelihatan dari wajah saya kan kelihatan orang penyabar ya gitu. 6 kelas yang muncul hanya 3 artikel, 3 kelompok. Jadi tapi tetap bangga, artinya bahwa dalam mata kuliah falsafah kesatuan ilmu yang saya ampu di FPK itu bisa dicek di akun Google Scholar saya yang bersama dengan anak psikologi, ada anak psikologi 2017, Rima Korea, udah lulus kayaknya dari Jakarta itu ngomong tentang pendidikan inklusif ya, yang sesuai dengan Sustainability Development Goals. Syukur sekali ya, bisa itu yang pertama kali tembus. Lalu kemudian dengan anak Gizi, kayaknya 2018 atau 2017 ya. Eling Diar itu 2008 berapa? Eling Diar, terus kemudian siapa ya? Itu tentang kebersihan ma'had. Saya sesuaikan karena prodinya Gizi, maka tema-temanya adalah tentang kesehatan. Terus kemudian yang satu itu temanya tentang ini. Kesadaran buang hajat, tentang program jambanisasi. Ya, Semarang yang ibu kota Jawa Tengah itu masih banyak masyarakat yang berada di bantaran sungai itu yang tidak punya WC dan mereka lebih senang kalau BAB itu di alam terbuka. Jadi pinggir sungai. Di pinggir sungai itu kayak gitu. Nah, itu diteliti oleh anak Gizi kalau tidak salah, anak Gizi 2018 itu. Ya, saya bersyukur masih bisa. Itu menghapus, nggak tahu bisa menghapus dosanya Reza Yasa nggak ya, Safira dan lain sebagainya itu. Kayaknya kok nggak ya, karena artikel itu kan bukan menjadi fardu kifayah ya gitu. Kalau sudah ada salah satu yang melakukan, lalu kemudian yang lain itu gugur kewajiban, nggak kayak gitu ya Pak Hamdan ya, karena ini wajibnya fardu ain ya, nilainya sudah saya kasih maksimal di depan ya, komitmen untuk mengawal artikel itu sampai publis itu harus benar-benar dipegang oleh dosen sama mahasiswa bersangkutan itu. Jadi Reza dan kawan-kawan itu hari ini boleh senyum, tapi nanti ketika sudah hari kiamat akan ditanya ya gitu, kamu punya hutang artikel nggak dengan Pak Fauzan? Itu yang akan menggagalkan masuk surga itu. Oh iya, karena sesuatu di dunia itu punya hutang artikel ya gitu. Termasuk Nurul Embun itu. Ya, Nurul Embun untuk mata kuliah SPI kan belum ada ya, Bun. Itu saya coba dari 3 tahun ya. Dari 3 tahun atau 2 tahun mengampu di FPK, ya alhamdulillah ada 3 artikel itulah itu ya. Ya kecewa ya biarlah itu menjadi kekecewaan terdalam saya, tapi paling tidak bahwa kalau kita mau kita bisa publikasi. Kalau kita mau kita bisa publikasi. Karena apa yang kami ajarkan ya, bahwa setelah penyesuaian format publikasi artikel ilmiah yang kita pilih, artikelnya itu adalah review artikel, penulisan artikel paling tahap bawah. Jadi kita mengumpulkan artikel-artikel, unduh artikel-artikel di Google Scholar itu, ya kita unduh yang temanya sama, misalkan tema kesehatan, kita unduh semuanya. Lalu kita bahas
dalam ruang Unity of Sciences, ya, dalam ruang Unity of Sciences. Dari artikel-artikel yang terdahulu, masing-masing mahasiswa saya suruh baca misalkan 20 artikel. Misalkan satu kelompok itu adalah 3 orang atau 4 orang, berarti satu kelompok harus punya 60 artikel. 60 artikel. Saya mempunyai keyakinan bahwa ketika satu mahasiswa mau membaca 20 artikel setema, nanti tetap akan ketemu nyawanya, nanti akan ketemu ide. Nanti akan ketemu ide baru, atau dalam bahasa ilmiah ya disebut novelty. Nah, ini yang sudah pada skripsi kan bingung tau kalau ditanyai oleh dosen pembimbingnya, novelty-nya mana? Kamu bingung. Novelty ini panganan apa? Ya gitu, kamu bertanya-tanya. Nah, itu pasti nanti akan ketemu. Karena tentu kita kolaborasi dengan mahasiswa, ya kita ambil ya dengan cara yang paling sederhana dalam ini adalah menulis review artikel. Membaca, mengamati, mendalami artikel-artikel yang sudah terbit terdahulu, lalu kemudian kita tulis ulang dengan nafas, tema, dan bahasan yang baru. Sebentar, mohon izin, saya ngecup charger. Next, dilanjut saja slide-nya. Ya, mengapa harus artikel ilmiah? Ya tadi dengan teman-teman membaca 20 artikel masing-masing mahasiswa, artikel-artikel yang gampang kan, tinggal ketikkan kata kuncinya di Google Scholar, nanti akan muncul artikel yang kita inginkan. Nah, kita sortir. Tentu yang terbaru, ya 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir itu kita unduh. Lalu kita paksa teman-teman, ya memang harus ada pemaksaan Pak Hamdan, harus ada pemaksaan. Ya diktator dikit lah ya gitu. Ya diktator dikit, pasang tampang serem. Kalau saya kan nggak usah pasang tampang, memang udah serem dari sononya, ya gitu ya. Ya dengan kita membaca, dengan mahasiswa membaca artikel, maka akan membangun pola pikir yang sistematis dalam ruang ilmiah. Bisa tahu, oh metode penelitian seperti ini toh, metode penelitian kuantitatif seperti ini toh, kualitatif seperti ini toh, itu seperti itu. Mampu dan terbiasa membaca efektif. Lama kelamaan, 1 kali 2 kali kita akan merasa berat, tapi lama kelamaan karena makanan sehari-hari tiap semester itu adalah artikel, maka teman-teman akan terbiasa bisa membaca efektif. Nyawa artikel itu di mana? Yang sudah terbiasa membaca artikel, pasti akan membaca artikel itu dimulai dari abstrak. Abstrak, karena abstrak itu kan adalah perwajahan dalam kecil ya. Perwajahan dalam bentuk kecil. Dunia kecilnya artikel itu ada di abstrak. Karena pendahuluannya apa, intinya apa, metodenya apa, nanti kesimpulannya apa, itu ada di abstrak. Kalau tertarik, kalau sesuai dengan disiplin kita, maka akan dilanjutkan. Hari ini teman-teman 2018 sudah banyak, bahkan sudah ada yang lulus. Rata-rata yang ikut KKN sekarang, ini sudah mengajukan judul. Akan kelihatan, anak-anak yang terbiasa membaca artikel, itu menghadapi skripsi, itu ya santai saja. Ya, santai saja. Bagaimana menempatkan pendahuluan, bagaimana efektif membuat kalimat, bagaimana melakukan sitasi sehingga tidak terdeteksi sebagai plagiat, tidak terdeteksi sebagai similarity, tidak terdeteksi di cek Turnitin. Ya bukan dengan mengakali pakai tips-tips yang sudah banyak beredar di internet ya.
dikasih titik terus di blok warna putih, itu enggak, tapi parafrase sebenarnya, mengutip supaya tidak plagiat, ya harus melakukan parafrase, bagaimana kita membuat kalimat efektif yang tidak sama dengan sumber kutipan, tetapi mempunyai makna yang sama. Pengen bisa, ya harus kuliah dengan Pak Fauzan. Ya. Nah, dengan membaca artikel, dengan membuat apa, kita harus membuat artikel, otomatis adalah pencarian kebenaran ya. Kalau dalam filsafat ya, bahwa kebenaran itu tidak pernah selesai, ya, kebenaran itu tidak pernah tuntas. Kebenaran dalam perspektif ilmu pengetahuan. Hari ini iPhone terbaru apa namanya? iPhone terbaru itu seri berapa, Res? iPhone terbaru yang kameranya ada 4 kayak bodrek gitu loh. iPhone terbaru berapa? Tipe berapa? Ya, seolah bahwa hari ini BTS ya, BTS atau Blackpink itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran dalam dunia girl band sama boy band di K-pop. Hari ini Blackpink sama BTS itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi bahwa 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, BTS sama Blackpink itu akan tergantikan oleh kebenaran K-pop yang lain. Akan tergantikan. Seperti itulah. Yang lama akan tergantikan yang baru. Maka kalau teman-teman pacarnya masih lama, teman-teman mahasiswa, ya itu berarti nggak mengikuti kebenaran dalam filsafat. Ya, itu seperti itu. Nah, dalam penulisan artikel ilmiah, kebenaran harus terus diproduksi, kebenaran harus terus diupayakan. Ya, kebenaran harus terus diupayakan. Salah satu pengupayaannya bagaimana? Ya dengan menulis, dengan meriset. Dengan artikel ilmiah, Anda bisa mengenal dengan dunia kepustakaan. Anda akrab ya dengan dunia publikasi, dengan dunia artikel. Apa itu indeksasi, apa itu Mendeley, apa itu citasi, apa itu apa style, ya, apa itu apa Zotero, apa itu template, ya, apa itu submit, apa itu APC, ya. Next. Ya. Nah, anak muda hari ini itu kan sebenarnya yang menuliskan sejarah untuk 20 tahun yang akan datang, untuk generasi mendatang, untuk generasi yang akan datang. Ya, Indonesia di tahun 2050, di tahun 2045, di tahun 2038, itu yang menulis sejarahnya adalah anak muda hari ini. Nah, menulis tentu tidak hanya sekedar di status ya, status WhatsApp, status Facebook dan sebagainya. Tentu ya menulis dalam pengertian yang sebenarnya, yang dibukukan, ya, yang diarsipkan dengan rapi melalui Google, ya, Google Scholar dan sebagainya. Menulis di media massa online, ya, baik cetak, ya, itu harus dilakukan oleh pemuda sekarang. Ya, kalau dulu zaman pemilu pertama kedua tahun 55, seorang caleg, calon legislatif, calon pemimpin ya di pilkada, bupati dan sebagainya, itu ketika mereka kampanye, ketika mereka promosi untuk mendapatkan simpati dari para masyarakat, itu adalah mereka menulis buku, berlomba-lomba menulis di koran. Mereka menulis buku. Jadi
masyarakat zaman itu tahun 55 itu sangat tahu betul bahwa pemimpin saya haruslah yang bisa membawa perubahan. Pemimpin yang memimpin kami adalah yang bisa membawa perubahan. Salah satu membawa perubahan adalah dia bisa berdiplomasi. Karena waktu itu zamannya kan sedang perang kemerdekaan, ya. Bagaimana kalau wakil rakyatnya tidak bisa berdiplomasi di kancah internasional? Sehingga masyhur saat itu bahwa masing-masing anggota legislatif tahun itu, ya, pemilu 1955 dan 5 tahun berikutnya, itu piawai seorang penulis-penulis handal, mulai dari Hatta, Mohyamin, ya, H.O.S. Cokro Aminoto, Agus Salim, ya, senator-senator Indonesia waktu itu memang jago-jago, belum lagi penguasaan terhadap bahasa asing, ya. Kematangan ilmunya itu luar biasa. Di samping interaksi sosial kemasyarakatannya juga patut diacungi jempol. Lalu gimana dengan organisasi kemahasiswaan hari ini, terutama di UIN, yang menjadi miniatur, ya, wakil-wakil rakyat ke depan? Kepemerintahan mahasiswa itu kan tak ubahnya kayak miniatur negara, toh. Ada negara bernama FISIP, ada provinsi bernama negara bernama UIN Wali Songo, provinsi bernama Saintek, provinsi bernama FPK yang diwakili oleh senatnya sama demanya itu. Nah, kalau pengurus dema sama pengurus senat, pengurus HMC dan lain sebagainya tidak mempunyai kecakapan, tidak hobi menulis, lalu bagaimana ketika mereka mau menyampaikan gagasan? Gaya wae pas lagi debat kandidat nguntuk, ya, untuk membusa dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah dilantik, melempem. Ayo yang siapa yang seperti itu? Ya, kemarin yang jadi pengurus HMJ, gitu, ya, yang jadi pengurus UKM, gitu. Itu amanah, sekecil apapun itu amanah. Sebuah amanah yang harus ini. Oke, lanjut. Nah, ini, ayo nanti kita perbanyak di diskusi saja. Langsung di slide penutup. Nah, ini. Teman-teman boleh pandai setinggi langit, ya. Ya, tapi selama dia tidak menulis, ya ia akan hilang, tidak dikenang dari sejarah. Ya, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Itu seperti itu. Sehebat apapun kamu, secantik, seganteng apapun kamu, kalau saat mahasiswa kamu tidak menulis, apalagi nanti kamu punya keinginan untuk ke S2, S3, ya tentu harus menulis. Menulis ya harus salah-salah. Langsung bagus ya nggak mungkin, ya menulis, karena pada akhirnya semenghindar apapun teman-teman dari kegiatan penulisan artikel ilmiah, penulisan ilmiah, pada akhirnya ketika teman-teman mau lulus itu harus nulis skripsi. Apakah perjuanganmu selama ini di UIN Wali Songo 4, 5 tahun, 6 tahun hanya akan berakhir menulis skripsinya di bengkel? Tanyakan pada nuranimu. Saya Fauzan Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fauzan atas materinya. Sangat luar biasa sekali ya. Dan ternyata Bapak masih ingat artikel kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Nah, di sini yang ingin bertanya boleh melalui chat.
Atau boleh langsung bertanya langsung. Mungkin yang mau bertanya langsung bisa raise hand. Baik Pak, berhubung belum ada yang bertanya, jadi di sini saya mau mencoba bertanya kepada Bapak. Iya. Kan salah satu masalah utama yang kita alami sebagai generasi muda ini kan biasa malas ya Pak. Malas menulis, malas membaca. Nah, kita tuh lebih suka explore dari kayak lingkungan atau dari mungkin dari mendengarkan atau yang lainnya. Nah, apakah menurut Bapak ada gimana ya, tips untuk kita untuk bisa lebih giat dalam menulis gitu? Ya, menulis itu temanya bisa dari apapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Yang penting mungkin cara menumbuhkannya kemanapun kamu pergi, bawa notes kecil itu loh, buku note, buku kecil lah, buku saku kecil. Tapi sekarang kan kemanapun kamu pergi, kemanapun mahasiswa pergi, kemanapun kita pergi kan selalu membawa HP ya, yang di dalamnya sudah ada notes itu. Nah mestinya ketika kita menjumpai, mengalami sesuatu di sekitar kita, selaku manusia, selaku anak muda yang hari ini sedang mangsu kawruh, sedang belajar, yaitu sebenarnya ditulis. Tidak hanya di capture, tidak hanya kita semuanya kan sekarang rajin foto, rajin merekam, tapi lupa untuk menulis. Kita pasti meminjam teknologi, nggih. Dalam semua hal, teknologi itu memang baik, ya. Kecanggihan teknologi itu baik. Tapi satu sisi, kecanggihan teknologi itu malah memalaskan kita, membuat kita malas. Sehingga banyak anak muda, banyak anak-anak kecil yang hari ini itu sudah terkena stroke, terkena diabetes, ya. Itu kan naudzubillah, karena kurang banyak gerak. Yaitu, kamu masuk ke ruang perkuliahan, masuk ke toilet, urinoir di mall atau di kampus sekarang, itu lampu sudah menyala sendiri. Kamu keluar, lampu sudah mati. Itu artinya bahwa kesadaran kita untuk menghemat energi kan tidak terbangun dari diri kita, tetapi sudah disediakan oleh teknologi dengan adanya lampu on off. Pernah nggak kamu masuk ke toilet, lampunya hidup sendiri? Pernah Pak. Pernah ya? Ya. Lalu kemudian kamu keluar dari toilet, lampunya mati. Itu kan tidak mengajari kita. Teknologi itu tidak mengajari kita untuk menghemat energi listrik. Lalu kemudian keran yang bisa hidup sendiri dan mati sendiri, hair dryer bukan hair dryer ya, hand dryer itu yang di McD ya, di mall-mall itu kita
julurkan tangan lalu kemudian mengeringkan tangan kita yang habis cuci, itu kan sebenarnya adalah sebuah praktik kemalasan yang dibungkus dengan kecanggihan teknologi. Dan itu mengakibatkan kita tidak terbangun kesadaran itu. Coba bayangkan, kebersihan kampus kita seandainya tidak ada cleaning service. Kebersihan itu pun kebersihan kelas kita. Ketika sudah ada jadwal piket, mentang-mentang semuanya sudah ada cleaning service, kita jadi lupa mengelola sampah pribadi kita. Selama perkuliahan kamu habis ke rumah kecantikan ya gitu kan, kamu pegang-pegang tisu terus, akhirnya tisu kita masukkan ke laci. Mestinya itu kan yang mengelola kita, tetapi kan sudah ada cleaning service, mereka sudah digaji dengan itu. Ya tidak seperti itu, tidak seperti itu. Kalau semuanya berpikiran seperti itu, cita-cita green kita, green kampus kita ya nggak akan pernah tercapai. Mengenai kesadaran etik ya, perilaku kita terhadap lingkungan ya tidak akan terbentuk kalau kita masih ditopang oleh segala teknologi. Keran nggak kita matikan tapi bisa mati sendiri, itu kan tidak tanya teman-teman yang psikologi, katanya untuk menerapi perilaku itu harus dengan melakukan. Tapi kalau semuanya sudah ditopang oleh infrastruktur, jadi kita tidak akan terbentuk. Nah, kita kembali lagi. Keisengan kita dalam mengcapture kejadian, memfoto kejadian, memvideo konser musik, atau temenmu yang berantem, atau temenmu yang jadian, itu kan akan lebih lengkap manakala ditulis juga. Coba kamu rasakan, antara kamu melihat foto itu kan 1000 cerita ya, 1000 makna, 1000 tafsir. Kamu melihat foto, itu kan bisa 1000 makna, 1000 tafsir. Ya. Lalu dengan melihat video, ya paling hanya itu. Tetapi ketika kita membaca sebuah kisah, untuk memperkuat foto itu, kita seakan-akan masuk dalam cerita itu. Teman-teman bisa merasakan ketika membaca novel lah. Novelnya siapa lah, kayak gitu. Kan seolah-olah bahwa teman itu gabung. Sayalah pelakunya, kayak gitu. Kamu membaca Harry Potter, ya, kan seolah-olah kamu membayangkan menjadi Daniel Radcliffe, yang cewek menjadi Hermione, kayak gitu, ya. Atau paling tidak membayangkan sebagai seorang kepala sekolah Dumbledore, ya gitu. Wah, enak ya, kalau punya sapu bisa terbang kemana saja, ya. Punya, ya seperti itu. Kita bisa menyerahkan pikiran kita, jiwa raga kita itu ketika kita membaca kok. Ketika kita membaca sebuah buku, ya, misalkan itu dalam kamu yang suka komik, teman-teman yang suka komik Avatar, ya, The Legend of Konoha atau apa itu ya, komik-komik Jepang, itu kan seolah-olah bahwa kamu itu masuk ya menjadi pendekar pilihan ya dalam serial itu. Sekalipun filmnya sudah ada. Nah, maka untuk menggugah semangat menulis kita itu ya dimulai dari yang kita sukai. Yang kita sukai dulu. Ya belum terlambat lah. 2018 sudah banyak yang ngajuin judul, ya, sudah banyak yang menuliskan skripsi, belum terlambat untuk menyukai ini, memulai, belum terlambat. Paling tidak dengan dipaksa, karena kamu mengambil skripsi
tentang misalkan korelasi makanan sehari-hari terhadap hemodialisa misalkan, atau posko ini kebanyakan mahasiswa prodi apa? Ada Ya, Res. gizi sama ekonomi, Pak. Febi ya, terus Saintek satu, Saintek hanya 3, embun Pak. itu 3. Nah, karena kamu sudah ngambil judul tentang gizi ya, padahal kamu nggak suka, tetapi kamu sudah diarahkan oleh dosen walimu mengambil masalah diet etik, masalah misalkan ya tentang etika makan, ya. Maka mau nggak mau kamu harus membaca buku-buku filsafat. Maka mau nggak mau kamu harus membaca buku-buku tentang diet. Padahal kamu sukanya makan. Sesuatu yang bertolak belakang kan? Ya. Karena kamu mengangkat tentang cryptocurrency. Ya, cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam misalkan. Sementara kamu orang yang tidak tahu menau tentang cryptocurrency, tentang trader dan lain sebagainya, maka mau nggak mau kan kamu harus membaca buku itu. Memang untuk hal-hal baik kita harus memaksa diri kita, memaksa diri kita untuk hal-hal baik. Langsung sadar itu nggak ada. Wong kita ketika mau rajin sholat, ketika kecil kita disadarkan oleh orang tua kita, diajarkan kita untuk sholat bahwa sholat 5 waktu itu penting, wajib dan kita butuh. Itu kan kita dipaksa dulu. Ayo adek, sudah zuhur, ayo sholat. Diajarin dulu, dipaksa dulu kan. Lama kelamaan menjadi habitus, menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang bukan biasa. Sholat itu kan menjadi habitus. Kalau kata Pierre Bourdieu, habitus itu ketika kita meninggalkan, ya itu kita ada rasa bersalah. Coba kamu sekali nggak sholat, ya, karena ada rasa bersalah. Meskipun Allah tidak langsung mengirim musibah, tidak langsung mengirimkan wabah ya gitu. Coba bayangkan ketika Allah itu langsung, ketika kita meninggalkan sholat 5 waktu ya, maghrib kita tinggal sholat karena masih sibuk berorganisasi, karena masih sibuk KKN ya gitu, lalu kemudian ada petir menggelegar langsung menghantam kepala ya gitu. Seru kayaknya ya. Kalau setiap kali ada yang tinggal sholat langsung dihajar pakai petir, jedat mati ya gitu. Wah, siaran di musola speaker tiap hari itu nggak pernah berhenti itu ya gitu. Bayangkan tinggal sholat mati ya gitu, tinggal puasa langsung kejang-kejang ya gitu. Wah, ya UGD penuh ya gitu. Tetapi kalau sudah menjadi kebiasaan, bahwa coba bayangkan bahwa karena sudah menjadi habitus, kamu nggak melaksanakan sholat, itu ada rasa bersalah. Itu seperti itu. Nah, coba untuk masalah penulisan kayak gini, artikel itu, ya kamu paksakan dulu. Mulai dari hobimu. Kamu suka fashion, kamu suka padu padan warna pakaian, padu padan warna shawl, kamu suka dengan motif-motif pakaian ornamen, kamu suka, itu jangan suka tok, tapi kamu cari tahu bahan apa yang cocok, bahan apa. Kamu suka padu padan pakaian, nah motif pakaian dari Sumba, motif pakaian dari Batak, dari Toraja, kamu coba padu padankan dengan warna-warna milenial, warna-warna pastel, sehingga bisa dipakai oleh anak-anak milenial. Tetap beretnik, tetapi dapat estetikanya, bisa gaul. Mungkin seperti itu, ya. Saya lihat di kolom chat ada
ada pertanyaan-pertanyaan res. Ya, Pak. Yasa itu anggota KKN kelompok ini. Iya, Pak. Oh ya, sudah KKN kamu ya, Yas. Ya, tuh. Nggak tahu rencana kolaborasi riset kita ya, Yas, yang menguap kayak rindumu. Nah, ini ada pertanyaan, Pak. Ya. Dari Bu Nani dari Kementerian Agama. Beliau mengatakan terima kasih untuk materinya, sangat bagus dan menarik. Adapun isi pertanyaannya, menulis apakah harus membutuhkan waktu khusus? Karena pengalaman saya saat menulis, ada saja hal-hal yang mengganggu. Bisa itu dari pekerjaan dan lain sebagainya. Bagaimana cara bila sedang menulis langsung hilang konsentrasi untuk mengembalikan fokus? Gimana caranya, Pak? Intinya tuh gimana caranya ketika kita sudah menulis hilang fokus dan kita ingin mengembalikan konsentrasi kita kembali. Pertanyaan dari Gitu, Pak. Ibu Nani Tuti Juliana Siahaan. Ya. Pengalaman saya dulu waktu saya menulis skripsi, dulu ya waktu menulis skripsi, itu saya ingat betul bahwa saya menulis skripsi itu hampir 2,5 tahun karena waktu itu ya saya bukan dari kalangan yang rajin menulis, saya sudah tidak rajin menulis, ketambahan saya juga bukan termasuk mahasiswa yang gemar membaca saat itu. Tapi karena dipaksa oleh keadaan, saya harus menulis skripsi, ya sampai 2,5 tahun itu saya meneliti dan menulis skripsi. Saya paksa diri saya bahwa paling tidak dalam 24 jam sehari, saya invest waktu 1 jam di siang, 1 jam di malam hanya khusus untuk skripsi. Meskipun sebenarnya di komputer pinjaman, ya waktu itu belum punya laptop ya, saya pakai komputer yang ada di Dema ya gitu, di BEM fakultas, waktu itu Fakultas Usuluddin, ya saya untuk menulis. Meskipun dalam 1 jam itu bengong, tidak ada satu huruf pun, satu kata pun yang tertulis, tetapi saya paksa gitu. 1 jam di siang, 1 jam di malam. Ya. Terus saya paksa juga bahwa dalam setiap hari ya kita harus membaca meskipun kecepatan membaca kita, kecepatan kepemahaman intelijensi dalam membaca itu beda-beda masing-masing. Ya, saya termasuk yang lambat. Saya paling lambat itu kayak gitu, membaca buku bisa berhari-hari ya gitu. Bahkan untuk memahami satu teks saya juga lambat, tapi itu saya lawan terus. Prinsipnya jadi saya ingat apa yang pernah dipesankan oleh Syekhona Maimun Zubair. Ya, ilmu itu seperti maling. Ilmu itu seperti maling. Kalau kita pukulin terus, ya kita pukul terus, kita siksa terus, lama-kelamaan akan mengaku. Maksudnya bahwa kalau kita paksa diri kita untuk membaca, kalau paksa diri kita untuk membaca, memahami sebuah teks, memahami sebuah buku, lama-kelamaan juga akan paham. Dengan kita sering menulis artikel, dengan kita sering membaca artikel, lama-kelamaan kita akan menganggap bahwa artikel itu adalah sebuah sebuah hal yang menyenangkan. Menulis artikel itu sebuah hal yang menyenangkan. Apalagi cuma skripsi. Kalau sekelas Nurul Embun itu nulis skripsi udah gampang itu. Paling ribetnya itu tinggal bimbingannya ya gitu. Penulis skripsinya udah gampang.
Karena Nurul Embun dengan saya sudah berkali-kali kolaborasi bareng nulis artikel, baik dari jurnal Sinta terakreditasi Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2 belum terbit ya Rul ya, setelah penantian 2 tahun. Ya. Publikasi ilmiah itu lama ya. Saya dengan Nurul Embun yang sudah ada letter of acceptance-nya, sudah diterima di jurnal internasional Sinta Q di Turki, jurnal internasional Q3 terindeks Scopus, itu 2 tahun. 2 tahun lebih. Ya dinikmati saja. Itu adalah bagian dari seni. Ya kita pengennya ya begitu nulis langsung diterima terbit, begitu nulis ya gampang banget. Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad SAW aja kehidupannya juga sama seperti kita. Beliau berdagang, beliau ya berkesusahan, ya beliau ya merasakan lapar, beliau ya punya rasa takut ketika berdakwah awal-awal itu, ya sampai 22 tahun pengikutnya cuma 11 orang. Bayangkan kalau kamu menjadi agen MLM, multi level marketing ya, 11 tahun kok cuma dapat 11 orang, gimana coba? Nabi Muhammad itu pernah merasakan. Lalu kemudian keberaniannya terbentuk manakala sudah di backup oleh Hamzah, sahabat Hamzah sama Sayyidina Umar, plus Sayyidah Khadijah, istri beliau yang gunakan hartaku untuk jalan dakwahmu. Ya, itu itu seperti itu. Ya memang harus dipaksakan. Ya, tidak bisa bahwa kebaikan, menulis itu kan kebaikan. Kebaikan itu kayak autopilot. Ya, kita langsung bisa izin minum. Ya step by step. Tetapi bahwa mahasiswa apalagi yang kayak dosen, tenaga kependidikan, maupun pegawai ASN itu juga dituntut untuk menulis untuk kenaikan pangkatnya. Ya mau nggak mau, ya kalau tidak bisa sendiri, ya kolaborasi. Sesekali melakukan sendiri. Dengan kita kolaborasi, artinya bahwa sebuah masalah di masyarakat itu mencoba diselesaikan dengan dialog atau dialektika ilmu. Misalkan masalah kemiskinan, itu tidak melulu bisa diselesaikan hanya persoalan ekonomi. Kemiskinan yang ada di masyarakat itu kan tidak hanya masalah ekonomi. Bisa juga merupakan politik karena bentukan dari penguasa yang zalim. Bisa juga karena culture dalam hal ini malas atau tidak ada darah pengusaha gitu. Meskipun hal ini juga ditentang oleh para pelaku usaha, tapi artinya bahwa kemiskinan itu tidak hanya melulu sebuah bahwa dia miskin karena tidak punya uang, tetapi karena kita meneliti kemiskinan dengan mengajak berbagai disiplin ilmu, akhirnya kemiskinan pada suatu masyarakat itu diriset mulai dari awalnya, dari hulunya. Kenapa miskin? Oh ternyata nggak sekolah. Oh ternyata nggak mau, ya pendidikannya itu. Kenapa nggak berpendidikan? Kenapa tidak sekolah? Karena apa? Oh ternyata kemiskinannya masalah faktor kebudayaan, faktor sejarah, faktor ini.
Ada yang diteliti, kenapa miskin? Padahal daerahnya itu adalah mempunyai sumber daya alam yang limpah ruah. Bisa kamu amati, bisa teman-teman amati di setiap sumber daya alam yang ada di Indonesia, masyarakat sekitar justru malah miskin. Tambang nikel yang ada di Natuna, ya, masyarakat sekitar hutan yang ada di Kalimantan, Papua dan lain sebagainya, itu miskin-miskin. Yang kaya kan yang di Jakarta, tetangganya Yasa, itu. Ya. Yang kaya malah yang di sana, non jauh di sana. Yang dekat dengan tambang itu malah miskin. Itu artinya bukan berarti dia miskin secara struktural dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab kepada Bu Nani. Semoga panjenengan puas. Iya, terima kasih Pak untuk penjelasannya dan pencerahannya. Baik, ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Syukrotus Sa'diati dari kelompok KKN 31. Pertanyaannya, tadi Pak Fauzan menyampaikan bahwa perjuangan kita selama kuliah ini bisa ditunjukkan dengan menulis. Sedangkan jika terjun di masyarakat, nanti yang dilihat adalah kerja lapangan kita. Sedangkan kita ingin menyampaikan hasil tulisan kita kepada masyarakat. Kira-kira bagaimana cara kita menyampaikan hasil tulisan kita, sedangkan terkadang mereka menganggap bahwa tulisan itu tidak penting, karena menurut mereka yang terpenting itu praktiknya. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Ya, kurang lebih begini. Bagaimana mau praktik ketika apa yang dipraktekkan itu tidak ada. Apa yang kita praktekkan mestinya yang kita kuasai, ya kan? Paling tidak kan ya harus ditulis dulu. Kita akan mempraktekkan apa kalau kita tidak menuliskan sesuatu? Begitu. Tapi bahwa diri kita itu kan menyesuaikan arena kita, menyesuaikan arena yang akan kita terjuni. Ya tentu ketika kamu sedang menolong korban banjir, menolong korban kebakaran, ya kamu nggak perlu saya ini penulis artikel Sinta 4 loh, sudah banyak ya gitu ya, nggak kayak gitu, itu nggak berlaku. Ya ketika menolong korban tsunami, ya kamu nggak perlu ini. Tetapi bahwa cara-cara menolong para korban, melakukan terapi healing, ya, para korban bencana, itu kan bisa kamu dapatkan kan dari tulisan. Karena kamu baca sesuatu tentang panduan mitigasi bencana, panduan mengenai penanganan korban gempa, ya, itu kan mesti dari sebuah buku panduan, catatan dan lain sebagainya. Nah, ketika Sukrotus itu mau terjun ke masyarakat yang itu misalkan habis kena gempa kayak Semeru kemarin, Sukrotus atau yang lain kan tidak langsung bisa terjun. Pasti ada nulis daftar checklist dulu, memetakan dulu. Pada akhirnya harus membaca dulu. Daerah mana ya yang parah, daerah mana yang setengah parah. Kan harus melakukan mapping. Mapping tanpa nulis ya nggak mungkin. Bisanya kamu mengerti bahwa 3 kecamatan yang kena korban Semeru misalkan ya gitu, lalu kemudian ada sekitar 60-an desa yang terkena ya gitu, itu tahunya dari mana? Lagi-lagi dari membaca. Lalu kemudian dipetakan desa mana yang parah, desa mana yang tidak parah. Ini untuk melakukan pemindahan. Ya kan? Desa yang parah nanti memindah barangnya, mengusung, kan harus dipastikan. Kalau misalkan taruhlah bukan bencana gitu, Anda mau nyalon jadi lurah desa itu, ya, Anda mau
menjadi tokoh di situ. Ya mau nggak mau kan harus membaca dulu, membaca secara lingkungan atau membaca secara tulisan, membaca secara langsung. Desa ini punya potensi apa? Desa ini berpenduduk berapa? Warganya mulai usia berapa? Latar belakang pendidikannya? Ya. Dari situ, dari kamu yang kamu baca, pasti kamu akan memilah, saya akan masuk di mana? Saya akan dimasuk ke pemudanya. Lalu pemuda ini mau saya bawa kemana? Mau nggak mau nulis. Jangan diartikan ketika menulis bahwa kita harus menulis di artikel jurnal ya. Ini kan contohnya kalau kamu di kampus. Ya, kalau dalam perkuliahan kamu harus ini. Kamu nulis skripsi nanti juga diwajibkan oleh prodi, oleh fakultas disuruh untuk skripsi yang sudah diujikan itu suruh submit artikel kan? Ada kewajiban submit artikel kan? Nah, tapi apakah yang kamu teliti itu ketika menyampaikan ke masyarakat tentu ditulis dalam bentuk yang sederhana, semacam kayak panduan-panduan, kayak buklet-buklet kayak gitu, singkat-singkatnya atau kalau dalam istilah sekarang infografis, ya, dalam bentuk infografis. Yang bentuk utuhnya biar dibaca oleh masyarakat akademik, yang bentuk simpelnya itu biar dibaca oleh masyarakat, diterangkan di masyarakat. Itu kurang lebih seperti itu. Oke? Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nafidatul Musofa dari UIN Wali Songo. Izin bertanya, optimalisasi peran generasi muda melalui penulisan artikel ilmiah. Pertanyaannya, adakah cara efektif untuk meningkatkan mutu sebuah tulisan ketika kita sudah mencoba untuk memulai menulis, namun untuk problematika seperti pemilihan diksi kita kesulitan, itu bagaimana Nggi? Oke, terima kasih Mbak Nafidatul Musofa. Hanya ada tiga cara kita meningkatkan mutu tulisan. Ya, hanya ada 3. Menulis, submit, menulis, submit, menulis, submit. Sudah. Itu lama-kelamaan biarlah keadaan atau proses yang akan membentuk tulisan kita. Pertama kita merasakan akan lucu, ya, menulis ditolak, tapi lama-kelamaan akan terbentuk ya, kebentur, ya tidak gagal otak, tapi kebentur akhirnya terbentuk. Apakah teman-teman tidak pernah memikirkan bahwa perhiasan emas, perhiasan liontin gitu ya, berlian itu proses membuatnya itu bagaimana? Kan dibakar, dipukul, dipalu, ya. Lebih dari 1000 derajat kan? Lebih dari 1000 derajat. Kalau misalkan itu emas, ya, bertatahkan permata, lalu kemudian rangkanya pakai baja, ya gitu. Ya kan itu dibentuk. Setelah jadi kan indah. Demikian juga dalam menulis. Ya awal-awal kamu harus menyiksa dirimu, dipukuli dengan membaca buku, dengan membaca jurnal, dengan membaca artikel jurnal. Lama-kelamaan ini kok akan terbentuk. Nah gitu. Tidak ada langsung bagus, itu kita siapa? Enggak ada. Kita pengennya langsung kayak Pramudia Anantatur, kita pengennya langsung kayak Taufik Ismail, kita pengennya kayak langsung kayak Romo Magnis Suseno, kita pengennya langsung seperti
Gus Dur, kita langsung pengennya seperti Gusmus kayak gitu. Tapi kamu nggak mau tirakatnya, ikhtiarnya, berjibakunya nggak mau. Ya nggak mungkin. Nulis lah, nulis. Ya nulis apapun, ditulis. Semenghindar apapun kamu menulis ilmiah, kamu akan dipertemukan ketika pengen lulus dan mendapatkan ijazah dari UIN Wali Songo, ya harus menulis ilmiah kan? Ya harus menulis ilmiah. Ya bimbingan harus dilalui. Itu seperti itu. Tapi pembimbing kan memang mengarahkan, bukan sedang mematikan kreativitasmu. Mengarahkan supaya menjadi baik, mengarahkan supaya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah kepenulisan ilmiah. Itu seperti itu. Jadi nulis ditolak, perbaiki atau ganti tema. Nah, tema yang kekinian ya memang harus banyak baca, nggih, banyak baca. Salah satunya ya kamu membaca jurnal internasional yang berbahasa Inggris itu ya, yang terindeks Scopus atau Web of Science atau Thomson Reuters, indeks Copernicus ya. Download, ketikkan kata kuncinya. Misalkan skripsimu itu tentang nilai gizi orang. Tahu porang ya? Yas tahu porang nggak Yas? Reza tahu porang nggak? Niken? Porang lah ya, yang sekarang lagi tren itu ya. Porang yang banyak diekspor ke Korea. Tapi yang Korea sama Jepang. Apa? Yang di Jepang itu beras apa? Shiitake. Yang 1 kilonya 160.000 itu loh. Iya, shiitake ya namanya ya. Berasnya modelnya kayak gel-gel itu loh. Shirataki ya, Pak? Iya, Pak. Iya, shiratake ya. Ya, benar shiratake. Yo aku dudu wong K-pop karo G-style ya. Makasih Yasa. Ya shiratake. Itu kan 160.000 ya per kilo kan. Padahal itu bahan dasarnya porang. Nah, porang itu paling bagus tumbuhnya itu di tanah kita, di Indonesia. Oke. Di Indonesia. Tapi kita hanya mengekspor itu bahan mentahnya. Sementara yang bisa ngolah itu adalah mereka. Nah, misalkan kamu meneliti tentang porang, korelasinya terhadap gula darah, terhadap orang-orang yang terkena diabetes dan sebagainya yang mempunyai problem masalah bentuk tubuh yang menyamping, itu kan yang kaya-kaya tentunya ya, yang kelas sultan ya. Nurul Embun nggak usah senyum ngomong tentang bentuk badan langsung enggak, saya enggak sedang nyindir kamu ya. Temanmu banyak role yang kayak gitu ya. Yap. Ya tentu sultan-sultan itu yang harus mengkonsumsi shiratake. Padahal bahan dasarnya adalah dari porang. Nah, korelasinya ya konon supaya tidak terjadi penimbunan glukosa yang mengakibatkan. Nah, kamu teliti. Otomatis kan kamu harus membaca referensi-referensi terkini. Nah, Pak, saran saya ya paling banyak ketika kamu mendapatkan referensi, misalkan mewajibkan referensi itu 10, pastikan bahwa yang 7 itu harus dari luar negeri, harus dari jurnal internasional. Yang 3 baru dari dalam negeri. Yang 3 yang bahasa Indonesia, yang 7 itu yang berbahasa Inggris. Karena kamu akan, kalau kajian di luar negeri itu kan memang 1 atau 2 tahun lebih dahulu ya. 1-2 tahun bahkan 3 tahun lebih terdahulu. Paling tidak kamu mempunyai selangkah lebih maju lah yang sedang bertren di Indonesia. Itu seperti itu. 7 artikel
artikel dari jurnal internasional sudah kamu dapatkan yang ngomongin tentang diabetes korelasinya dengan konsumsi shiratake? Ya, yang 3 dari jurnal nutrisi yang ada di Indonesia selesai. Skripsimu insya Allah akan dapat punya novelty, atau artikelmu punya novelty dibanding yang membikin artikel, sama-sama membikin artikel, sama-sama temanya tentang shiratake dan itu, tetapi 10-nya itu berupa jurnal nasional. Ya. Ya kiblat kita sekarang kan masih Eropa sih ya, Eropa sama Amerika ya gitu. Ya gimana ya gitu. Ya gimana lagi ya, kita ikuti saja ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Maka ya tema-tema kamu cari dari 3 tahun terakhir, ya ditolerir lah 5 tahun terakhir. Kadang bahwa kita mengalami pusing ya ketika mencari tema tulisan di Google Scholar, ternyata kamu mau menulis tentang sesuatu, ternyata tema itu belum banyak ditulis, sehingga tidak ada referensinya. Ya mau nggak mau kamu harus melakukan riset. Riset sekarang, ya, ketika kamu melakukan kuantitatif, melakukan jajak pendapat, kan bisa pakai Google Form ya, seperti yang dulu pernah saya dan Nurul Embun lakukan. Kita menanyakan mahasiswa di seluruh Semarang terkait penggunaan Rul? Itu Pak. Google Search Engine. Ya, Google Search Engine terkait masalah keagamaan. Kesimpulannya luar biasa. Jadi rata-rata mahasiswa Semarang itu ketika menemukan masalah keagamaan itu tidak bertanya kepada kiai, tidak bertanya kepada pendeta, tidak bertanya kepada pastor, tapi tanyanya pada Google. Padahal nulis di Google itu kan harus difilter. Ini tulisannya siapa, dapat dipertanggungjawabkan enggak? Ada kiai Google, ada mbah Google itu ya. Itu mengakibatkan itu kita sering perang di timeline media sosial, di Instagram, di ini dan sebagainya dan sebagainya. Apakah ketika saya dan Embun itu melakukan jajak pendapat itu turun muter ke UIN, ke Unika, ke Udinus, ke USM? Enggak, sekarang kan sudah ada Google Form kan, tinggal dibantu. Ya memang sih hari ini males juga yang ngisi-ngisi kayak gitu ya mengisi-ngisi kayak gitu. Tetapi ya diikuti saja, dilakukan saja. Bahkan sampai kadang ada yang giveaway pulsa, giveaway data ya gitu ya, untuk yang ngisi nanti diisikan ininya. Ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau penelitiannya mini riset tidak berbayar, ya tidak ada biayanya nekat, ya Bismillah, sabar ya gitu. Artinya bahwa hari ini kita mau menulis apapun, kita mau menulis bagaimanapun, ya itu sangat terbuka lebar. Tinggal kita mau apa enggak. Kita bisa meninggalkan jejak baik, orang-orang nanti, ya orang-orang masa depan itu akan mengenali kita ya dengan karya kita, ya dengan karya kita. Dengan jejak, sekarang jejak digital kan sungguh kejam kan ya. Maka ketika jejak digital itu sungguh kejam, maka tinggalkanlah di dunia digital kita adalah jejak-jejak yang baik, jejak-jejak yang bermanfaat. Oke. Sekarang hari ini kejam loh. Mau dalam bentuk video, dalam bentuk foto, ya, dalam bentuk tulisan, semuanya kan bisa di-capture, ya kan? Dari perkara-perkara yang tidak baik sampai perkara-perkara yang menjijikan dan sebagainya. Nah, maka mari ya, selaku kita yang mempunyai kesadaran,
selaku kita yang masih mempunyai kewarasan, yuk tinggalkan jejak-jejak baik di dunia digital ini. Salah satunya adalah dengan menulis. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Pak Fauzan dan kepada teman-teman yang sudah sangat berantusiasi dalam webinar kali ini. Adapun kesimpulan dari webinar kali ini, yaitu artikel adalah suatu karya tulis yang hadir dari sebuah pemikiran yang kritis seseorang. Adapun langkah-langkahnya, yaitu ada kolaborasi guna pengembangan ide, proses penulisan artikel, penyesuaian format penulisan artikel, publikasi artikel ilmiah. Kemudian adapun tips dari penulisan artikel, yaitu harus adanya paksaan dalam diri, baik ketika menulis maupun membaca. Berprinsip ilmu itu seperti emas yang prosesnya juga sangat keras, akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Kemudian adapun cara efektif untuk meningkatkan mutu dalam tulisan itu hanya ada 3, yaitu menulis submit, dan menulis submit. Baik, untuk teman-teman yang telah bertanya, bisa menuliskan nomor telepon atau nomor yang bisa untuk mengirimkan door prize e-money di grup WA. Di grup WA. Nah, dan untuk Pak Fauzan, ini mungkin ada kenang-kenangan plakat. Untuk fisiknya akan segera dikirim. Tapi ini untuk simbolis. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, sebelum ditutup, mari kita adakan foto bersama. Yang masih off-cam bisa segera dihidupkan terlebih dahulu kameranya. Baik, kita mulai dari slide pertama. Ini yang foto. Oke. Untuk Mbak Rara mungkin bisa di-handle, Mbak. Bisa dibantu. Mbak Rara, mungkin bisa dibantu Mbak untuk menghitung atau memberi aba-aba. Baik, 1, 2, 3. Lanjut slide 2. Teman-teman tetap senyum ya, kita nggak tahu berada di slide berapa. Sudah. Baik, mungkin sesi fotonya telah selesai. Terima kasih kepada hadirin yang telah bersedia untuk mengikuti webinar pada hari ini. Dan terima kasih banyak kepada Pak Fauzan. Ilmunya sangat bermanfaat. Sama-sama.
Sebelum saya tutup webinar pada hari ini, saya mengucapkan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam webinar ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri webinar pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin sudah bisa live dari Zoom. Oke, terima kasih semuanya ya. Mau menghindar bagaimanapun, ternyata di KKN kamu juga dipaksa bikin artikel ya. Ya, itu saya harap ya, bikin artikel, terus yang di mana mau dipresentasikan di forum internasional yang dibikin oleh LP2M, terus kamu bikin buku bunga rampai, ya dibagi-bagi. Jangan dibebankan sama Nurul Embun sama Sukrotus Sakdiati saja. Saya tahu, yang pernah berpublikasi kan memang hanya murid saya yang desa Yentek. Yang dari Febi sama FPK kan belum ada. Ya kan, boleh dong sombong dikit. Saintek emang gitu ya. Selalu selangkah lebih maju lah ya. Ya lihat dosennya ding. Ya tergantung dosennya pula. Ya. Maka tolong jangan bikin pusing Pak Hamdan Husein ya. Jangan bikin pusing Pak Hamdan Husein DPL-mu ngoyak-ngoyak suruh nulis ini. Ya kesadaran saja lah, dibagi lah ya. Kan berarti kalau misalkan KKN itu kan temanya ada tema moderasi, ada tema wali songo, ada tema kesehatan, ada tema unity of sciences. Nah itu dibagi sesuai keilmuan kalian. Yang gizi ya dalam perspektif unity of sciences. Yang saintek tentang apa? Paling aman, yuk aku apian nih kita kayak tema yuk. Aku apian Paul. Ya. Saya itu baik gitu. Paling bagus itu biar bisa temamu itu bisa mencakup semuanya, dia dikerucutkan dalam Sustainability Development Goal, SDGs. SDGs ya, pembangunan berkelanjutan ya, program pembangunan berkelanjutan itu bisa terjadi manakala ada 5 hal ya, ada perdamaian, ada komunikasi, terus kemudian ada apa lagi ya, ada human security ya, people, planet, prosperity, terus kemudian people, planet, prosperity, terus 2 P-nya yang lain itu saya kok lupa ya, gitu. Artinya bahwa partnership and peace, ya. Moderasi beragama itu kan harus ada peace-nya, ya. Perdamaian kan, moderasi beragama. Nah, bisa terjadi moderasi beragama dengan bagus, itu kan kalau ada partnership, kemitraan. Nah, tujuan dari moderasi beragama untuk apa? Kalau bukan untuk kemakmuran, prosperity. Kemakmuran di mana? Ya di planet. Yang melakukan kemakmuran itu siapa? People, manusia. Demikian juga dengan apa? Lingkungan, sustainability life, sustainability environment. Manusia tanpa planet, manusia tanpa alam itu tidak bisa melakukan kemakmuran, tidak bisa melakukan partnership, tidak bisa melakukan ngapain melakukan perdamaian? Untuk siapa? Ya. 5P itu dipegang.
Jadi nanti buku bunga rampenya, coba temanya itu tentang Sustainability Development Goal. Lalu kemudian diturunkan sesuai keilmuan kalian. Gitu. Kita membidik Wali Songo ya sesuai dengan bidangmu. Misalkan membahas Wali Songo, yang dibahas adalah sainteknya, teknik arsitektur di Masjid Agung Demak, teknik pembuatan kapal yang dicanangkan oleh Sunan Kalijogo, itunya tekniknya. Betul. Diambil dari situnya. Oke, Unity of Sciences-nya ya diambil misalkan kenapa makan tidak boleh sambil berdiri. Ini kan korelasi dengan apa hadis ya, itu seperti itu. Kenapa makan tidak boleh sambil tidur? Kaitannya dengan kesehatan, kenapa? Wong ular sambil tidur aja tetap sehat, gitu. Nah kalau manusia kan bukan ular. Nah itu dijelaskan. Kalau kamu menuliskan tentang itu, bukunya akan lebih berbobot, lebih bernyawa. Oke ya, seperti itu. Selamat berpublikasi. Saya harap buku Bunga Rampai Kelompok ini ya bisa menandingi tebelnya dengan buku kelompok saya dulu. Ya, yang 786 sama 800 sekian halaman. Semoga kelompok 9 ini bisa ya. Dan harus bagus. Covernya harus bagus ya. Ya, harus bisa menyaingi kebagusan cover dulu punya kelompok saya. Oke, matur suwun Pak Hamdan Hussein, matur nuwun Reza, matur suwun Mas Gibran dan teman-teman dari KKN MIT kelompok 9. Sehat selalu. Ya. Semoga secepatnya kita bisa bertemu, bercengkrama ya, ngobrol-ngobrol di kampus ya. Ya. Matur suwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berhubung acara webinar telah selesai, terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti webinar. Selamat datang kembali kepada Pak Hamdan. Alhamdulillah, acara webinar telah selesai, dan kepada peserta boleh meninggalkan room Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.